Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Materi ini kita sampaikan adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa betapa penting menjaga lingkungan di sekitar kita, karena sesungguhnya lingkungan di sekitar kita adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang itu memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada manusia dan alam sekitarnya. Maka oleh karena itu perlu kita menjaga lingkungan kita, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada kita, pedoman kepada kita bagaimana kita menjaga lingkungan tersebut. Sebagaimana firman Allah juga pernah kita dengar di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a." Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, di mana seluruh ciptaan Allah itu adalah baik. Seluruh ciptaan Allah itu adalah teratur. Seluruh ciptaan Allah itu adalah terukur, terdata. Dan semua itu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah melarang kita melakukan kerusakan. Karena sesungguhnya kerusakan yang dilakukan itu akan memberikan mudarat kepada manusia dan alam sekitar. Harus kita fahami bahwa kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu, baik itu berupa kerusakan di atas permukaan bumi maupun kerusakan dalam bentuk akidah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mau menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selain Allah, itu adalah di antara bentuk kerusakan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Maka oleh karena itu, tetap menjaga keimanan kita kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberikan rahmat, Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita, Allah lah yang telah menciptakan alam ini dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Maka itulah bentuk kebaikan yang harus kita lakukan. Menjaga iman kita, menjaga akidah kita, bagian daripada bentuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kenikmatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Larangan untuk mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya energi. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk menghemat penggunaan air. Bisa jadi di suatu tempat air melimpah, sementara di tempat yang lain terjadi kekeringan. Manusia bertikai untuk merebut air bersih. Perintah tentang menggunakan sumber daya alam secara efisien ini merujuk sebuah hadis dari Abdullah bin As, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan menegurnya, "Kenapa kamu boros memakai air?" Sa'ad balik bertanya, "Apakah untuk wudu pun tidak boleh boros ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tidak boleh boros meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan pemanfaatan sumber energi di muka bumi untuk kepentingan bersama dan dikelola secara komunal, bukan untuk kepentingan pribadi dan monopoli. Masya Allah. Lihatlah dalam hadis ini bagaimana Rasulullah menasihati sahabatnya untuk menggunakan air dengan tepat, dengan benar, jangan sampai boros. Dalam arti yang lebih luas bahwa bagaimana kita sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, bagaimana kita mengelola dan memberdayakan sumber daya alam itu untuk
kemaslahatan umat atau manusia dan alam sekitarnya. Dan Rasulullah melarang kita menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan pribadi atau melakukan monopoli hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini tidak boleh. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika ada orang yang diberikan amanah, diberikan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam ini. Ketika sumber daya alam itu didapat, apakah itu namanya minyak bumi, batu bara, dan berbagai macam sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi, atau sumber daya alam yang ada di laut, di bawah laut, atau sumber daya alam yang ada di pegunungan, di mana ketika semua sumber daya alam tersebut dikelola untuk kemaslahatan. Masya Allah. Sungguh sangat luar biasa, apalagi kita Indonesia ini adalah sebuah negeri yang cukup kaya raya akan sumber daya alamnya. Masya Allah. Ketahuilah, ketika semua sumber daya alam tersebut digali, diolah, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan, untuk semua kehidupan manusia di Indonesia khususnya, Masya Allah, maka insya Allah Indonesia tidak akan lagi menjadi negara berkembang. Tapi insya Allah Indonesia akan menjadi negara-negara maju sebagaimana negara-negara maju lainnya. Kenapa? Sebuah identitas negara maju adalah terlihat dari fasilitas yang ada, kebaikan yang ada, yang itu memudahkan kehidupan masyarakat. Masya Allah, inilah yang kita rindukan. Ya, ketika kita berjalan, maka mudah kita dalam berjalan. Ada kebutuhan-kebutuhan rakyat, apakah itu air dan sejenisnya, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, minyak misalnya, dan segala bentuk kebutuhan rakyat. Maka seluruh kebutuhan rakyat tersebut mudah didapat dan tidak dalam keadaan menyusahkan masyarakat. Dalam arti yang lain adalah mereka bisa membelinya dengan harga yang murah. Masya Allah. Mudah didapat dan bisa membelinya dengan harga yang murah. Jangan dibalik. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan rakyat tersebut sulit didapat, sulit diperoleh, dan kalaupun didapat dan diperoleh harus dengan membayar dengan harga yang sangat mahal, dan ini bukan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang pertama. Bagaimana Rasulullah itu telah melarang kita jangan sampai sumber daya alam tersebut hanya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu, orang-orang tertentu, golongan tertentu, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia seutuhnya dan alam sekitarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam menjaga, merawat alam ini sesuai seperti tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masya Allah. Rasulullah SAW menganjurkan pentingnya hidup bersih. Hidup bersih itu diposisikan sebagai bagian daripada iman. Rasulullah bersabda, kebersihan itu, kesucian itu adalah bagian daripada iman. Masya Allah. Apalagi kita orang yang beriman. Indonesia, kehidupan manusia di Indonesia, kebanyakan orang di Indonesia adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya Indonesia itu harus lebih bersih daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena kita dihuni oleh orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah menggandengkan antara iman dengan kebersihan. Nah, inilah yang harus kita fahami. Dengan bahasa lain adalah ketika sebuah tempat orang-orang yang beriman, di sana banyak orang muslim, di sana banyak orang mukmin. Kenapa kok kotor, jorok, bau? Kenapa bisa terjadi? Siapa yang salah? Maka yang salah adalah orang beriman tersebut, imannya bermasalah. Karena ketahuilah, orang-orang yang imannya benar, insya Allah dia akan menjaga kebersihan. Kebersihan di dalam rumahnya, kebersihan di halaman rumahnya,
kebersihan di jalan raya, kebersihan di tempat-tempat yang itu digunakan oleh kehidupan masyarakat, dan bahkan bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membuang hajat. Di mana? Di tempat-tempat yang berlubang. Karena ketahuilah, di tempat berlubang tersebut ada makhluk lain, ada binatang-binatang yang lain yang itu merupakan tempat dia berteduh. Maka bagaimana kondisinya ketika tempat berteduh bagi binatang lain tersebut dibuang sesuatu yang sangat luar biasa bahayanya bagi mereka? Maka Rasulullah melarang kita. Termasuk Rasulullah melarang kita membuang hajat di tempat air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan penyakit. Maka bayangkan bagaimana sebuah tempat yang dihuni oleh orang beriman, di mana tempat-tempat air mengalir penuh dengan sampah. Nah, ini hati-hati. Ini sumber penyakit. Yang seharusnya tempat tersebut untuk menampung air, agar air bisa mengalir, dan ketika terjadi hujan deras, maka air tersebut tidak masuk ke dalam rumah penduduk, tidak masuk ke dalam rumah masyarakat, agar air itu mengalir pada tempatnya, yaitu di tempat air mengalir. Apakah itu namanya selokan, apakah itu namanya got, atau apapun pun tempat namanya, tempat penampungan air, waduk, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu harus difahami, jangan dikotori, jangan dibuang sampah ke dalamnya, jangan membuang sesuatu yang menghambat air tersebut mengalir dengan jernih, dengan bersih, yang itu seharusnya akan memberikan manfaat. Dalam sebuah hadis menyebutkan dari Sa'ad bin Musayyab, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, murah hati menyukai kebaikan. Maka bersihkanlah lingkungan rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menganjur kita, mengajak kita untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Yang ketiga, yang harus kita lakukan untuk merawat dan menjaga lingkungan kita adalah melakukan penghijauan. Dalam bahasa kita sering disebut dengan reboisasi. Upaya yang memiliki dampak nyata terhadap pengelolaan lingkungan ialah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan ini memiliki fungsi ekologis yang sangat vital karena dapat mengembalikan fungsi tanah sebagai resapan air. Masya Allah. Pohon dapat menyimpan cadangan air yang cukup ketika krisis air melanda di kemudian hari. Masya Allah. Pohon-pohon yang kita tanam, di samping memberikan kesejukan, kenyamanan setiap orang yang melewatinya, ternyata pohon tersebut juga menjadi tempat menyimpan air. Suatu saat ketika terjadi kekeringan, maka air-air yang disimpan di pohon tersebut akan memberikan kebaikan kepada makhluk seutuhnya. Perilaku menanam pohon ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila kiamat tiba terhadap salah seorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Masya Allah. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan seandainya hari ini terjadi kiamat, tetapi di tanganmu, di tangan kita ada benih, maka Rasulullah mengatakan tanamlah benih tersebut. Bagaimana gambaran hadis ini? Seandainya kiamat terjadi dan kita punya benih, Rasulullah menganjurkan kita tanamlah benih tersebut. Apalagi kondisi belum kiamat. Dalam kehidupan kita yang masih sangat lapang, kondisi keadaan kita masih sangat nyaman, maka disuruh tanam pepohonan-pepohonan yang dapat menjaga kelestarian alam tersebut. Selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita adalah tidak melakukan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan baik dalam skala kecil dan besar memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan, yaitu mengotori keasriannya. Maka bagaimana pencemaran itu jangan dilakukan, karena pencemaran tersebut akan merusak lingkungan di sekitar.
Oleh karena itu, para pendengar Perusahaan RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indah sekali ketika sebuah proyek dibuat, ketika sebuah kegiatan dilakukan, maka sebelum mereka melakukan proyek, membuat proyek tersebut, melakukan kegiatan tersebut, apakah namanya industri ataupun apapun namanya, maka dia memperhatikan dampak lingkungan. Nah, ini hati-hati. Kita menghimbau, ada di antara mereka sebagai peternak unggas, ya, ayam misalnya, bebek, itik, atau mereka yang melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya industri, yang itu untuk mengolah bahan mentah dan seterusnya, maka kita menghimbau dan mengajak bagaimana perusahaan mereka tersebut, tempat-tempat mereka melakukan kegiatan tersebut, perhatikan adalah dampak lingkungannya. Jangan sampai mereka mendapatkan keuntungan dari industri yang mereka miliki. Mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka kelola dan mereka olah, tetapi mereka tanpa sadar dampak lingkungan dari industri mereka, dari tempat mereka bekerja dan berusaha tersebut, ternyata membuat masyarakat sakit. Nah, ini hati-hati. Ini dosa namanya. Mereka menjadi sakit karena dampak daripada industri atau tempat kita bekerja dan berusaha tersebut. Apakah bentuknya asap, apakah bentuknya bau, atau bentuknya sampai mengotori, sampai membuat tercemarnya sumur-sumur kehidupan masyarakat. Apapun bentuknya, ketika itu menyebabkan kehidupan masyarakat terganggu, maka itu dosa. Dan ini bisa menjadi dosa jariah. Maka orang yang paling bangkrut nanti di akhirat adalah mereka yang selama hidupnya di dunia memberikan kemudaratan kepada kehidupan manusia, dan dia belum minta maaf dan belum memperbaiki apa yang dia lakukan, kesalahan tersebut, maka di akhirat menjadi orang yang bangkrut, akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Maka indah sekali setiap kegiatan dan perbuatan yang kita lakukan, maka kita memikirkan dampak kebaikan dan kemudaratannya. Kemudian bagaimana Rasulullah juga melarang kita tidak melakukan penggundulan dan penebangan hutan secara sembarangan. Nah, ini hati-hati. Bagaimana pohon-pohon yang telah ditanam dengan rapi, dengan baik, dengan indah, yang memberikan kesejukan, kelestarian alam, memberikan keaslian yang luar biasa, yang itu dinikmati oleh manusia, dan bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun bisa menikmati, maka dijaga dengan baik. Sehingga ada peraturan, tidak boleh memotong pohon sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Apakah itu di perkotaan? Kita melihat bagaimana tatanan perkotaan tersebut dengan pohon-pohon yang indah yang telah ditanam, yang memberikan kesejukan, maka dijaga pohon-pohon tersebut. Jangan dicabut daunnya, jangan dipotong dahannya, kecuali memang ada keperluan dan hajat yang harus dipotong. Apalagi pepohonan-pepohonan yang tumbuh di daerah pegunungan, di daerah tempat-tempat untuk menampung air, di daerah yang memang diperlukan pohon-pohon tersebut untuk menjaga keseimbangan lingkungan, maka itu pun harus dijaga dan dirawat, jangan sampai dipotong sembarangan. Kemudian apalagi harus kita lakukan, yang itu adalah bagian daripada menjaga kelestarian alam. Rasulullah mengajak kita memanfaatkan tanah yang terlantar. Tanah dalam ajaran Islam harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat dan produktif. Nah, ini hal yang harus kita fahami. Tanah itu dalam pemahaman dinul Islam adalah harus dimanfaatkan, jangan ditelantarkan. Tidak dirawat, tidak dilakukan kegiatan yang itu memberikan manfaat, yang dapat diambil manfaat dari tanah tersebut. Soal ini di dalam kajian fikih dibahas dalam bab ihya al-mawad, atau menghidupkan tanah yang mati, yaitu membuka lahan atau tanah mati yang belum pernah ditanami, sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat seperti bercocok tanam. Selanjutnya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita adalah ada kawasan-kawasan tertentu. Di sana pohonnya terjaga, kemudian habitatnya terjaga, kemudian binatang-binatang yang ada di dalam tidak diganggu. Maka ini bagian daripada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Kita memiliki kekayaan alam yang cukup luar biasa. Apalagi kita Aceh, dikenal ada namanya Gunung Leser. Dan banyak sekali kawasan-kawasan yang lainnya yang harus dijaga dan dirawat. Apalagi yang kita hidup di era perkotaan. Kita membutuhkan suasana segar. Kita membutuhkan suasana nyaman. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang dibentuk, yang itu tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diganggu habitat kehidupan yang ada di dalamnya, karena itu bagian daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beberapa hal ini bisa kita lakukan dan kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk menjaga kelestarian alam ini, sehingga dengan menjaga kelestarian alam akan memberikan kebaikan kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa, agama dan negara kita. Dan ketahuilah, menjaga kelestarian alam bagian daripada amal soleh yang akan dimudahkan hamba tersebut untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik itu surga di dunia dalam bentuk bahagia maupun surga di akhirat, dimasukkan ke dalam Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.